Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabatku yang dirahmati Allah, senang sekali saya bisa kembali hadir menyapa kalian melalui video ini. Semoga di kesempatan kali ini kita semua diberikan kesehatan, rizki yang lapang, hati yang tenang, dan iman yang selalu teguh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan, izinkan saya untuk mengingatkan sekaligus mengajak sahabat semua yang baru pertama kali bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar positif agar channel ini bisa terus berkembang, menyebarkan kebaikan, dan menjadi sarana dakwah bersama. Setiap dukungan dari kalian adalah energi yang luar biasa untuk saya pribadi dan juga tim agar terus bisa menghadirkan konten-konten yang bermanfaat, insya Allah. Sahabat, topik yang akan kita bahas dalam video panjang ini adalah sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang seringkali menjadi sumber kebahagiaan, tapi juga bisa berubah menjadi sumber keresahan. Apalagi kalau bukan rizki. Ya, rizki. Setiap manusia di dunia ini, siapapun dia, apapun latar belakangnya, pasti sedang berhubungan dengan yang namanya rizki. Ada yang merasa rizkinya lancar, ada pula yang merasa rizkinya seret, ada yang seolah-olah dikejar-kejar rizki, dan ada pula yang seumur hidup justru terlihat mengejar-ngejar rizki tanpa pernah merasa cukup. Kalau kita mundur sejenak ke masa lalu, leluhur kita punya banyak sekali ujangan yang sederhana tapi penuh makna. Salah satunya berkata, rizki itu ibarat air sungai, makin kamu genggam, makin cepat dia hilang. Tapi kalau kamu pahami arusnya, kamu bisa mandi sepuasnya. Pepatah ini sekilas terdengar seperti perumpamaan kuno, tapi kalau kita renungi dalam-dalam, justru ia menyimpan kunci penting tentang bagaimana manusia seharusnya menyikapi rizki. Coba bayangkan sahabat, bagaimana kehidupan orang-orang dulu di Nusantara. Mereka hidup berdampingan dengan alam, bertani, melaut, berdagang, tapi selalu ada doa, ada ritual, ada penghormatan terhadap Sang Pencipta di setiap aktivitasnya. Rizki bagi mereka bukan hanya hasil kerja keras fisik, tetapi juga buah dari keselarasan batin. Maka tak heran bila banyak kerajaan Nusantara dulu bisa berdiri dengan megah dan bertahan lama. Mereka tidak hanya mengejar ambisi duniawi, tapi juga menjaga koneksi spiritual. Namun, mari kita tarik pada realitas hari ini. Zaman sekarang kita hidup di era hustle culture. Era di mana banyak orang merasa bahwa untuk bisa sukses harus kerja 18 jam sehari, tidur renyah sebentar, rela meninggalkan keluarga, bahkan terkadang meninggalkan ibadah. Semua itu demi mengejar angka-angka dalam rekening. Tapi apakah dengan begitu hidup menjadi lebih tenang? Sayangnya tidak. Justru semakin banyak orang yang merasa kosong, gelisah, dan kehilangan makna. Sahabatku, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan petunjuk dalam Al-Quran tentang hakikat rizki. Dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya dan Dia mengetahui tempat berdiamnya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa rizki setiap makhluk sudah dijamin oleh Allah. Yang jadi masalah bukan apakah rizki itu ada atau tidak, tetapi bagaimana kita menjemputnya, bagaimana kita menjadi pribadi yang pantas untuk ditempeli rizki. Kalau kita perhatikan, banyak orang yang hidupnya seperti lomba treadmill. Mereka berlari kencang, berkeringat, lelah luar biasa, tapi sejatinya tidak bergerak kemana-mana. Mengapa? Karena mindset mereka tentang rizki salah kaprah. Mereka mengira rizki itu barang langka yang harus dikejar mati-matian, padahal rizki adalah aliran yang tidak pernah berhenti. Yang sering berhenti adalah akses kita kepada aliran itu.
Mari kita renungkan lagi wujangan leluhur kita. Ada kisah tentang orang yang berusaha menangkap kupu-kupu. Ia berlari ke sana kemari membawa jaring besar, tetapi kupu-kupu justru kabur menjauh. Ada juga orang yang hanya duduk tenang, menanam bunga, merawatnya hingga harum semerbak. Apa yang terjadi? Kupu-kupu datang sendiri, hinggap di bahunya tanpa harus dikejar. Rizki itu persis seperti kupu-kupu. Semakin kita panik mengejarnya, semakin ia menjauh. Tetapi jika kita menjadi pribadi yang wangi dengan syukur, ikhlas, doa, dan kerja yang selaras, rizki justru akan datang tanpa bisa ditolak. Sahabat, disinilah letak pentingnya kita belajar bagaimana menjadi magnet rizki, bukan pemburu rizki. Kita perlu memahami bahwa rizki itu bukan hanya soal angka di rekening, tapi juga tentang kesehatan, keluarga, ketenangan hati, berkahnya dalam waktu, bahkan sekedar nikmat bisa tersenyum di pagi hari. Semua itu adalah rizki. Sayangnya banyak orang menutup matanya dan hanya menganggap rizki sebatas uang, padahal yang paling mahal justru hal-hal yang sering kali kita abaikan. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqulu, Ya bena Adam, tafarroh li'ibadati, amla sadraka hinnan, wa asudda faqraka, wa illam taf'al, mala'ti yadaika syughlan, walam asudda faqraka. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan memenuhi dadamu dengan rasa kaya, dan aku akan menutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukan hal itu, maka aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan, dan tidak aku tutup kefakiranmu. Hadis ini memperjelas pesan bahwa rizki bukan hanya diukur dengan kerja keras, tetapi dengan bagaimana hati kita terhubung dengan Allah. Kalau hanya kerja keras tanpa aram, kita akan jadi budak uang, budak sistem, budak target, tapi tidak pernah merasa cukup. Sebaliknya, kalau kita menyeimbangkan kerja keras dengan ibadah, doa, dan syukur, maka Allah sendiri yang akan cukupkan kebutuhan kita. Maka sahabatku, di video ini kita akan sama-sama membedah rahasia besar bagaimana cara menjadi magnet rizki. Bukan sekedar teori kosong atau motivasi kaleng, tetapi dengan pendekatan spiritual, mindset modern, dan pengalaman nyata dari banyak orang yang telah mempraktikannya. Saya ingin sahabat semua bertahan sampai akhir karena apa yang akan kita bahas bukan hanya menyentuh urusan dunia, tetapi juga menata hati kita agar selalu dekat dengan Sang Pemberi Rizki. Sebelum saya melanjutkan ke bagian isi, saya sekali lagi mengajak sahabat untuk mendukung channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar positif agar channel ini bisa terus berkembang, menyebarkan kebaikan, dan menjadi sarana dakwah bersama. Setiap dukungan dari kalian adalah energi yang luar biasa untuk saya pribadi dan juga tim agar terus bisa menghadirkan konten-konten yang bermanfaat, insya Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah kita tadi membuka pemahaman tentang bagaimana rezeki itu bukan sesuatu yang harus dikejar mati-matian, melainkan sesuatu yang harus kita selaraskan. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Kita akan membahas bagaimana sebenarnya mindset, energi, dan spiritualitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan rezeki. Kalau kita jujur melihat fenomena hari ini, banyak orang yang kerja begitu keras. Ada yang mengambil lembur, ada yang punya pekerjaan sampingan, bahkan ada yang sampai harus mengorbankan kesehatan demi menambah pemasukan. Tetapi anehnya, meski pendapatan bertambah, ketenangan tidak juga datang. Rezeki yang masuk seolah bocor seperti air yang keluar dari ember berlubang. Begitu gaji diterima, dalam hitungan hari sudah habis untuk membayar utang, cicilan, atau pengeluaran lain yang muncul tiba-tiba. Inilah tanda bahwa bukan jumlah uang yang salah, melainkan cara kita mengelola energi rezeki itu yang keliru. Al-Quran memberi kita panduan yang jelas. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu.
Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini adalah hukum semesta yang nyata. Rasa syukur adalah magnet rezeki. Semakin kita bersyukur, semakin banyak pintu rezeki yang terbuka. Sebaliknya, ketika kita kufur nikmat, merasa kurang, iri pada orang lain, maka rezeki itu menjauh. Bahkan yang sudah ada pun bisa hilang. Kalau kita tarik pada filsafat kuno, misalnya ajaran Stoikisme dari Yunani, mereka juga mengatakan hal yang sama, meski dengan bahasa berbeda. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah ketika kita memiliki harta berlimpah, tetapi ketika kita bisa mengendalikan pikiran dan hasrat kita sendiri. Seneca pernah berkata, orang miskin bukanlah mereka yang tidak memiliki harta, melainkan mereka yang tidak pernah merasa cukup. Bukankah itu sejalan dengan ayat tadi, bahwa syukur adalah kunci kelapangan hati, sementara ketamakan hanya akan menjerumuskan kita pada penderitaan. Sahabat, ilmu modern pun kini mulai mengakui konsep ini. Penelitian dalam bidang neuroscience menunjukkan bahwa otak manusia merespons rasa syukur dengan cara yang unik. Ketika seseorang bersyukur, otaknya melepaskan dopamin dan serotonin, hormon yang membuat kita merasa bahagia, tenang, dan fokus. Hormon ini juga membantu kita mengambil keputusan dengan lebih bijak, sehingga kita tidak mudah jatuh dalam jerat konsumsi berlebihan atau keputusan finansial yang salah. Jadi syukur bukan hanya urusan spiritual, tapi juga ilmiah. Kalau kita lihat sejarah peradaban, kerajaan-kerajaan besar yang bertahan lama selalu menyeimbangkan ambisi duniawi dengan spiritualitas. Romawi hancur ketika masyarakatnya lebih sibuk berpesta dan politik kotor daripada menjaga nilai-nilai moral. Sebaliknya, Baghdad di masa kejayaan Abbasiyah justru berkembang pesat karena selain ambisi ilmu dan perdagangan, mereka juga menegakkan pendidikan agama dan spiritualitas. Bahkan di Nusantara sendiri, kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan internasional karena tidak hanya mengandalkan strategi ekonomi, tetapi juga filosofi spiritual yang kuat. Mereka mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa doa hanya akan menjadi bangunan pasir di tepi laut. Sekarang mari kita tarik pada kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terjebak dalam mindset scarcity atau mental kekurangan. Setiap kali uang masuk, pikiran pertama yang muncul adalah pasti cepat habis. Setiap kali ada peluang, hatinya dipenuhi rasa takut gagal. Vibrasi semacam ini secara tidak sadar justru menjadi penghalang terbesar rezeki. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Muslim, "Lau anna bna Adama mala'a waliyan ahaban, ahaba ayyakuna lahu wadiyani, walan yamla'na fahu illa turab, wa yatubullahu ala man tab." Seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia ingin memiliki dua lembah emas, dan tidak ada yang dapat memenuhi mulutnya kecuali tanah atau kematian. Dan Allah menerima taubat siapa saja yang bertaubat. Hadis ini menjelaskan bahwa ketamakan adalah penyakit hati. Jika kita terus hidup dengan rasa kurang, sebanyak apapun rezeki yang datang tidak akan pernah cukup. Tetapi ketika kita menanamkan syukur, rezeki yang sedikit pun terasa luas. Sahabat, hukum semesta bekerja dengan prinsip resonansi. Apa yang kita pancarkan, itulah yang kita tarik. Jika kita memancarkan energi syukur, ketenangan, dan ikhlas, maka rezeki akan datang dengan cara-cara yang tak terduga. Sebaliknya, jika yang kita pancarkan adalah keluhan, iri, dan ketakutan, maka semesta akan memantulkan hal yang sama. Mari kita ambil analogi sederhana. Bayangkan rezeki itu seperti seekor kucing. Jika kita berlari mengejar sambil berteriak, kucing itu akan kabur. Tapi jika kita duduk tenang, menyediakan makanan, maka kucing itu akan datang sendiri dan bahkan betah tinggal bersama kita. Begitulah cara kerja rezeki. Semakin kita panik mengejarnya, semakin ia menjauh. Tetapi jika kita menyiapkan hati dengan doa, syukur, dan niat yang baik, maka rezeki akan datang tanpa bisa ditolak. Lalu muncul pertanyaan,
Apakah ini berarti kita tidak perlu bekerja keras? Tentu saja tidak. Islam mengajarkan keseimbangan. Rasulullah pernah ditanya tentang tawakal. Beliau menjawab, ikatlah untamu terlebih dahulu, lalu bertawakallah kepada Allah. Artinya, kerja keras tetap perlu, usaha tetap wajib, tapi hasil akhirnya kita serahkan pada Allah. Itulah keseimbangan antara ambisi duniawi dan spiritualitas. Kalau kita tarik ke dunia modern, banyak motivator bicara tentang abundance mindset atau mindset kelimpahan. Intinya adalah bagaimana kita memandang hidup dengan kacamata cukup dan penuh, bukan kekurangan. Orang dengan abundance mindset lebih mudah mendapatkan peluang, lebih tenang dalam mengambil keputusan, dan lebih mampu membangun relasi yang sehat. Sementara orang dengan scarcity mindset, meskipun mungkin punya uang banyak, akan selalu merasa kurang, takut, dan akhirnya jatuh dalam perangkap hutang atau ketamakan. Sahabat, kalau kita bandingkan antara dua orang, yang pertama rajin bekerja keras tanpa henti, tapi hidupnya penuh stres, marah-marah, dan jauh dari Allah. Yang kedua, bekerja dengan tenang, bersyukur atas yang ada, menjaga doa dan ibadah. Siapa yang lebih bahagia? Jelas yang kedua. Karena pada akhirnya rezeki bukan hanya soal banyaknya uang, tetapi tentang seberapa lapang hati kita menerimanya. Maka bagian pertama dari isi pembahasan ini menekankan satu hal. Rezeki adalah energi yang harus kita selaraskan dengan hati, pikiran, dan tindakan. Semakin kita jernih dalam niat, semakin kita ikhlas dalam usaha, semakin kita syukur dalam menerima. Bata rezeki akan datang dengan cara yang tak terduga. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan dalam surat At-Talaq ayat 2 hingga 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ayat ini menjadi pegangan bagi kita semua bahwa ketakwaan bukan sekedar kerja keras, adalah kunci utama rezeki yang berkah. Sahabatku yang semoga selalu dalam lindungan Allah. Setelah kita memahami bahwa syukur, ketakwaan, dan mindset kelimpahan adalah kunci utama agar rezeki tidak lari dari hidup kita, mari kita melangkah lebih dalam. Karena sejatinya, rezeki bukan sekedar uang yang kita dapatkan, melainkan segala nikmat yang Allah titipkan, baik itu kesehatan, keluarga, ilmu, ketenangan hati, bahkan rasa iman di dada kita. Kalau kita jujur, banyak orang hanya menilai rezeki dari angka di rekening. Mereka merasa hidupnya miskin ketika gajinya kecil, atau merasa dirinya tidak cukup beruntung ketika tidak bisa membeli sesuatu yang diinginkan. Padahal, kalau kita mau berhenti sejenak dan menghitung nikmat Allah, kita akan sadar bahwa nikmat itu terlalu banyak untuk dihitung. Allah sendiri berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Ayat ini menunjukkan betapa luasnya makna rezeki. Maka sahabatku, jika hari ini kita masih bisa menghirup udara tanpa harus membayar, masih bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, masih punya keluarga yang menyayangi, itu semua adalah rezeki. Tahken iman dan Islam yang ada di dalam hati kita adalah rezeki terbesar yang Allah titipkan. Namun ada satu hal yang sering kita lupakan. Rezeki itu punya sifat. Ia bisa mendekat kepada orang yang tepat dan bisa menjauh dari hati yang salah. Dalam tasawuf, ada istilah bahwa rezeki yang tidak berkah adalah ujian, karena meski banyak, ia membuat hati gelisah. Tetapi rezeki yang berkah, meski sedikit, akan membuat hati lapang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Tirmidzi, "Laisal ghina an kathratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi." Kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa.
Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sejatinya rezeki yang paling hakiki adalah hati yang merasa cukup. Karena berapa banyak orang kaya raya tetapi hidupnya gelisah, tidur tak nyenyak, keluarga berantakan, hatinya kosong dari rasa damai. Dan berapa banyak orang sederhana, penghasilannya tidak besar, tetapi hidupnya penuh senyum, keluarganya hangat, hatinya tenang. Inilah bukti bahwa rezeki bukan sekedar angka, tapi rasa cukup yang Allah tanamkan dalam dada. Sahabatku, salah satu penghalang terbesar datangnya rezeki adalah sifat tamak. Tamak itu seperti minum air laut, semakin diminum semakin haus. Semakin kita mengejar dunia tanpa henti, semakin dunia itu menjauh. Tetapi ketika kita belajar melepaskan keterikatan, dunia justru datang menghampiri. Ada kisah dari seorang ulama sufi, Ibrahim bin Adham. Beliau pernah ditanya, apa yang membuat doa kita sulit dikabulkan? Beliau menjawab, karena hati kalian sudah mati oleh 10 perkara. Kalian mengenal Allah tapi tidak menunaikan haknya. Kalian membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Kalian mengaku mencintai Rasulullah tapi meninggalkan sunnahnya. Kalian mengaku takut neraka tapi tetap mengisinya dengan dosa. Kalian mengaku ingin masuk surga, tapi tidak beramal untuknya. Kalian menikmati nikmat Allah, tapi tidak bersyukur. Kalian menguburkan mayit, tapi tidak mengambil pelajaran. Kalian sibuk dengan aib orang lain, tapi melupakan aib diri sendiri. Kalian mengaku bahwa ajal itu pasti datang, tapi tidak bersiap untuknya. Dan kalian bangun dari tidur, tapi tidak mengambil pelajaran bahwa hidup adalah kesempatan. Kata-kata ini menghujam hati. Karena seringkali kita berpikir bahwa rezeki itu terlambat atau tersendat, padahal masalahnya bukan di Allah, tetapi di hati kita sendiri. Hati yang penuh keluhan, iri, tamak, dan lupa bersyukur adalah penghalang rezeki yang paling kuat. Allah sudah memberi janji yang tegas dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Maka apabila salat telah ditunaikan, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ayat ini menunjukkan keseimbangan yang indah bahwa bekerja mencari rezeki adalah ibadah, asalkan tidak melupakan Allah. Rezeki datang bukan hanya dari usaha keras, tetapi dari usaha yang diiringi doa, zikrullah, dan tawakal. Mari kita lihat fenomena hari ini. Ada orang yang bekerja dengan penuh cinta dan niat tulus. Dia menjadikan pekerjaannya sebagai ladang manfaat. Entah dia pedagang kecil, entah dia guni, entah dia petani, tapi hatinya penuh keikhlasan. Orang semacam ini meski tidak bergelimang harta, hidupnya terasa lapang. Doanya lebih mudah menembus langit. Orang-orang di sekitarnya pun mencintainya. Bukankah ini bentuk rezeki yang luar biasa? Bandingkan dengan orang yang bekerja hanya karena takut miskin, hanya karena ingin terlihat kaya, atau hanya karena gengsi. Meski mungkin gajinya besar, ia selalu gelisah, selalu merasa kurang, selalu takut kehilangan. Hidupnya bagaikan orang mengejar bayangan. Semakin dikejar, semakin menjauh. Sahabatku, inilah yang disebut hukum resonansi batin. Jika hati kita penuh dengan cinta dan ikhlas, maka rezeki datang sebagai teman. Tetapi jika hati kita penuh dengan takut dan tamak, rezeki datang sebagai ujian. Ada pepatah Jawa yang sangat indah. Urip iku mung mampir ngombe. Hidup ini hanyalah mampir minum. Artinya kita tidak perlu terlalu serakah mengejar dunia. Karena pada akhirnya kita akan meninggalkan semua itu. Rezeki sejati adalah ketika kita bisa menggunakan apa yang Allah titipkan untuk kebaikan, untuk memberi manfaat, untuk menolong sesama. Dalam sejarah Islam, ada teladan yang luar biasa dari Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang kaya raya. Tetapi kekayaan beliau tidak membuat beliau kikir. Justru beliau menginfakkan hartanya untuk kepentingan umat. Saat kaum muslimin kekurangan air, beliau membeli sumur dan mewakafkannya. Saat perang Tabuk, beliau menyumbang ribuan unta lengkap dengan perlengkapannya. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, tidak ada yang membahayakan Uthman setelah apa yang ia lakukan hari ini. Kisah ini memberi kita pelajaran bahwa kekayaan tidak salah, justru bisa menjadi jalan menuju surga jika digunakan di jalan Allah. Tetapi harta bisa menjadi fitnah jika kita salah menyikapinya. Maka sahabatku, rezeki yang berkah adalah rezeki yang digunakan untuk memberi manfaat.
Ada sebuah penelitian modern yang menarik. Para ilmuwan menemukan bahwa orang yang suka berbagi, entah dalam bentuk uang, waktu, atau tenaga, otaknya mengalami peningkatan aktivitas pada bagian yang terkait dengan kebahagiaan. Itulah sebabnya orang yang rajin bersedekah sering terlihat lebih tenang, lebih bahagia, meski hartanya tidak sebesar orang lain. Dan bukankah Allah sudah berjanji dalam surah As-Sabah ayat 39, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqaddiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya baginya. Dan barang apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Janji ini mutlak bahwa setiap kebaikan yang kita keluarkan akan kembali, mungkin bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk kesehatan, kebahagiaan, atau jalan keluar dari masalah. Maka sahabatku, bagian kedua dari isi ini ingin menegaskan bahwa rezeki bukan sekedar angka, melainkan keberkahan. Kekayaan sejati bukanlah ketika kita memiliki banyak, tetapi ketika kita merasa cukup dan mampu berbagi. Dan keberkahan rezeki itu hanya datang ketika hati kita jernih, niat kita ikhlas, dan kita selalu melibatkan Allah dalam setiap langkah. Sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, sampailah kita di penghujung perjalanan panjang dalam pembahasan kali ini. Kita telah belajar bersama bahwa rizki itu bukan sekedar angka di rekening, bukan sekedar gaji yang kita terima tiap bulan, bukan pula semata-mata harta yang menumpuk di gudang atau rumah megah yang menjulang. Rizki sejati adalah rasa cukup, rasa syukur, dan keberkahan yang Allah tanamkan di dalam hati kita. Kita telah menelusuri betapa leluhur kita sudah memahami bahwa rizki itu ibarat air. Kalau kita genggam erat-erat, ia akan mengalir pergi dari selah jari kita. Tapi kalau kita membiarkannya mengalir dengan ikhlas, ia akan menyegarkan hidup kita tanpa henti. Kita juga sudah menyelami kisah-kisah dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, dan hikmah para ulama serta tokoh-tokoh bijak sepanjang sejarah. Semua itu menyuarakan satu kebenaran yang sama, bahwa rizki adalah amanah Allah, datang dengan izinnya dan akan pergi jika tidak dikelola dengan penuh kesadaran. Ingatlah sahabatku, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 22-23, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samaa'i wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun." Dan di langit terdapat rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu benar-benar akan terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa rizki sudah ditetapkan. Kita tidak perlu takut kekurangan, karena Allah lah Sang Ar-Razzaq, pemberi rizki. Namun tugas kita adalah menjemput rizki itu dengan cara yang halal, dengan hati yang bersyukur, dan dengan jiwa yang ikhlas. Sahabatku, ketika kita memahami hakikat rizki, maka hati kita akan tenang. Tidak lagi iri terhadap pencapaian orang lain. Tidak lagi rasa putus asa saat rizki yang kita harapkan belum datang. Karena kita tahu bahwa setiap rizki sudah punya jalannya sendiri, sudah ada waktunya masing-masing, dan tidak akan tertukar. Seperti sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullah wa ajmilu fit talab." Sesungguhnya Ruhul Kudus atau Jibril membisikkan ke dalam hatiku bahwa tidak ada jiwa yang akan mati sampai rizkinya disempurnakan. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rizki dengan cara yang baik. Hadis ini adalah pengingat kuat. Jangan sampai kita mencari rizki dengan cara yang kotor, dengan jalan yang zalim. Karena seberapapun yang kita dapatkan, kalau jalannya salah, maka rizki itu tidak akan membawa berkah. Sebaliknya, meski sedikit, rizki yang halal akan mendatangkan ketenangan jiwa. Mari
Kita lihat kondisi zaman sekarang. Banyak orang terjebak dalam ilusi media sosial. Mereka membandingkan hidupnya dengan orang lain, merasa miskin hanya karena tidak punya barang-barang branded, merasa gagal hanya karena tidak bisa liburan ke luar negeri. Padahal bisa jadi orang-orang yang terlihat glamor itu justru sedang menanggung beban hutang. Dan betapa banyak orang yang hidup sederhana, tetapi hatinya jauh lebih damai. Inilah bukti nyata bahwa rizki bukan tentang seberapa banyak, tetapi seberapa berkah. Sahabatku, rizki juga punya hubungan erat dengan amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Ahmad, "Inna sadaqata la tudfi'u ghadabar Rabb wa tadfa'u mitatas su'." Sesungguhnya sedekah dapat memadamkan murka Allah dan menolak mati dalam keadaan buruk. Sedekah adalah salah satu magnet rizki yang paling kuat karena setiap kali kita memberi, sebenarnya kita sedang membuka pintu rizki yang baru. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak pula jalan rizki yang Allah bukakan. Maka jangan pernah takut miskin karena sedekah. Justru takutlah miskin karena pelit. Di sisi lain sahabatku, doa juga adalah kunci. Doa bukan sekedar permintaan, tapi juga bentuk ketundukan kita kepada Allah. Setiap kali kita berdoa, kita sudah mengakui bahwa kita ini lemah dan Allah lah yang maha kuasa. Maka jangan pernah remehkan doa. Bahkan sekecil apapun doa kita, Allah mendengarnya. Allah berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 60. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Janji Allah ini nyata. Tidak ada doa yang sia-sia. Jika tidak dikabulkan sekarang, maka Allah simpan untuk waktu yang lebih tepat. Atau Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Sahabatku, mari kita renungkan kembali. Kita hidup hanya sementara. Semua harta, semua jabatan, semua kemewahan tidak akan kita bawa ke liang kubur. Yang akan menemani kita hanyalah amal, doa anak-anak yang saleh, dan sedekah jariah yang terus mengalir. Maka bijaklah dalam menggunakan rizki. Jangan sampai harta yang seharusnya menjadi kendaraan menuju surga malah menyeret kita ke neraka. Untuk itu mari kita jadikan hidup ini ladang amal. Gunakan rizki untuk menolong sesama, membahagiakan keluarga, membangun kebaikan, dan menebar manfaat. Karena semakin kita memberi, semakin Allah tambahkan. Semakin kita ikhlas, semakin hati kita damai. Dan semakin kita bersyukur, semakin Allah bukakan pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Sahabatku, sebelum kita akhiri pertemuan ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk memperkuat hati dengan doa. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rizkimu yang halal dari yang haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu dari selain Engkau. Semoga doa ini menjadi penyemangat kita dalam mencari rizki yang halal, penuh berkah, dan menenangkan jiwa. Sebelum saya benar-benar menutup, izinkan saya mengingatkan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara sederhana tapi bermakna. Silahkan tekan tombol subscribe, tinggalkan like jika konten ini bermanfaat, dan tuliskan komentar kalian di bawah agar kita bisa saling berdiskusi, berbagi pengalaman, dan saling menguatkan dalam perjalanan hidup ini. Dukungan kalian bukan hanya untuk channel ini, tapi juga untuk terus menghidupkan dakwah kebaikan di dunia maya. Insya Allah, di video-video berikutnya kita akan terus membahas hal-hal yang membuka wawasan, menguatkan iman, dan memperbaiki hati kita. Jadi pastikan kalian tidak ketinggalan. Akhir kata, semoga Allah selalu melapangkan rezeki kita, menjaga hati kita dari sifat tamak, melindungi kita dari rezeki yang tidak berkah, dan memberikan kita kekuatan untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.